Oke, Episode 1 Take 5. take 5. Iya, Pak. Nah, dari cleaning service itu gue masih inget banget tuh ada salah satu apartemen bersubsidi yang dibangun di daerah Pramuka. Itu cicilannya tuh sekitar 12.500.000. Oke. Itu cash bertahap 36 kali, bro. DP-nya itu sekitar 80 juta. Nah, saat itu gue jual, gue memang dapat mobil ya, maksudnya waktu gue kuliah, gue memang dikasih mobil sama orang tua gue. Lalu habis itu mobil tersebut gue jual, lalu gue beli motor, gue ke kantor naik motor dan gue DP tuh apartemen senilai 80 juta, which is gue mesti bayar sekitar 12.500.000 kali 24 bulan, kali 24 bulan. Oke. Nah, lu bayangin tuh, gaji gue saat itu cuma nggak nyampe 6 juta lah kurang lebih ya. Tapi ya gue harus berusaha, gue jualan toner yang mau masuk ke tempat gue juga, gue harus punya fee, terus kemudian hal yang lain, ya banyak lah kalau yang cuma terkait kantor ya. Gue juga ya intinya sih gue belum punya usaha sejauh di dalam kantor aja saat itu, dan gue harus ngumpulin 12.500.000 setiap bulannya, dan itu yang harus gue kejar gitu loh. Dan puji Tuhan, dan syukurnya ya itu ketutup, bro. Itu ketutup. Jadi gue di umur gue yang 25 tahun saat itu, gue udah lunasin yang namanya apartemen di salah satu di bilangan Jakarta Pusat. Gitu, apartemen bersubsidi yang warna-warni itu, bro. Oh iya, Gue punya iya. satu tuh. Jadi Itu gua 25 tahu tahun tuh. udah gue lunas, gue nyicil 23 tahun. Itu cuma karena temen gue yang memang dalam tanda kutip menurut gue dia kurang bisa memanage, dan cleaning service yang emang dia ngebuat gue amazing ya. banget gitu loh. How Oke. come gitu loh, gaji 1,5 juta dia punya rumah di Citayam gitu loh. Keren. Itu sih, bro. Ada lagi yang mau lu bagiin ke gua? Ya terakhir setelah gue dapet apartemen itu gue langsung sewain tuh. Apartemen tuh gue sewain. Pertamanya gue sewain tuh tahunan, dan itu sulit banget ternyata. Dan akhirnya karena sulit, gue coba di harian. Gue hire temen gue yang masih nganggur waktu itu. Terus abis itu gue suruh stay di sana, dia nggak perlu ngekos. Ya waktu itu sih ada yang main harian, 2 harian. Nah, temen gue ini masih oke buat nginep di kos-kosan temannya yang lain, tapi gue suruh tinggal di situ di tempat gue. Kalau ada yang nyewa, dia harus minggir ke tempat lain. Jadi mainnya harian, bro, kan gak setiap hari itu. Ya udah, akhirnya dia yang bersihin, dia yang iniin, dan gue pasang harga lebih murah daripada yang lain. Tempat gue paling murah karena emang gue nggak perlu nyicil lagi. Itu semua saat gue lunas. Nah, hasil dari situ gue bangun car wash, bro. Gue beli tanah, gue bangun car wash, dan hasilnya ya lumayan gitu loh. Gue kelola itu dengan baik. Ntar lu bisa lihat fanpage-nya, lu bisa lihat cara gue kerja dan mengelola car wash juga gitu loh. Jadi setiap gue dapet sesuatu itu selalu harus beranak cucu sih gitu. Gue memang nggak susah, maksudnya tuh buat entertain gue punya budget, tapi memang nggak sebisa teman-teman gue yang ke klub minuman harga 150.000 satu gelas itu. Tuh biasa gue belum mampu saat itu, belum mampu karena emang gue punya cicilan dan gue punya investasi yang harus gue kejar gitu. Jadi ya, tapi kalau cuma buat nonton, cuma buat makan-makan McDonald, KFC, dan minum-minum ini, tapi kalau cuma buat segelas minuman harga 150-200 sih emang gue belum sampai titik itu waktu itu tuh. Gitu, jadi ya kurang lebih itulah. Jadi ya jauh banget sih yang namanya Bandara Narkoba sama Ngepet tuh jauh banget sih, bro. Gue berangkat dari situ dan Canda, bro. dan abrak-adabra semua terjadi gitu. Apa yang gue cicil pelan-pelan itu ternyata investasi gue itu nggak cuma sekedar uangnya atau core bisnisnya gitu, tapi harga tanahnya, kemudian nilai uangnya. Jadi gua main juga di investasi reksadana saat itu, gua jual beli emas gitu. Jadi ya lu gua pernah, bro, saking gua nggak boleh beli
emas lagi, itu kalau di Antam ada peraturannya zaman itu ya, beli emas tuh dalam 1 bulan itu hanya boleh 2 keping. Itu di Antam. Nah gue tuh sebulan itu bisa beli 10 keping. Dan kalau di Antam tuh lu beli udah nggak kayak di toko-toko emas biasa yang lu beli nggak perlu ini. Di Antam tuh kalau lu beli, lu tuh harus ada nomor antrian dan tuh antri banget loh bro. Antri banget. Nah karena antrian itu banyak yang beli, gua nggak boleh beli banyak-banyak gitu loh bro. Oke. Nah akhirnya 2 atas nama gua, 8 atas nama teman gua. Gua masih punya berkasnya kok atas nama teman gua. Jadi gua beli emas, teman gua yang beli. Nah itu jadi dapat hasil dari car wash, gaji gua juga udah nggak pakai lagi. Dari apartemen gua beli emas, sisanya gua beli reksadana kayak gitu-gitu sih bro. Jadi ya tanpa terasa semuanya gua timbang, gua ya lumayan lah bro seperti yang lo lihat sekarang. Alhamdulillah ya bro ya. Alhamdulillah bro. Ya gua berharap lo juga bisa seperti itulah. Tapi sekali lagi bro, lo harus pinter main pride sama berbanding lurus dengan spend yang akan lo keluarkan, dengan uang yang akan lo spend gitu. Jadi kalau emang pride buat lo penting, gue jamin lo nggak akan bisa investasi. Tapi kalau bisa nurunin aja sedikit pride lo, ya lo bisa sedikit berinvestasi. Lo turunin banyak pride lo lebih banyak lagi berinvestasi. Gitu sih bro. Oke. Gitu bro. Woi, menarik juga nih. Gue tertarik banget tuh sama investasi. Woi, gue menarik banget tuh sama investasi yang tadi lo terangin. Apa sih itu sebenarnya investasi? Ini buat cut nanti. Ya, buat gue sih investasi itu Perlu di-cut tidak nih? penting sih ya kan dong.